selamat datang di Taman Safari. Yeay, masuk di dunia fantasi. Agak kok nggak ada supporternya gitu ya buat. Lain tepuk tangan dong. Kenapa? Coba. Ya sudahlah. Welcome back to apa ya guys? Beda yang ada nih. Nick. Yeay. Halo. Sebenarnya Taman Safari ini tempat hiburan ya. Makanya kena ada apa gerangan sih kawan kok pakai topi-topi macam kita hari ini Dufan gitu ya. mau Lah kenapa mati? Jangan dong, jangan. Ini mau bahas sesuatu apa sih kok sampai kita kayak mau cosplay. cosplay jadi cowboy. Nyasar bos. But we way too Indonesia. extra for this, gila sih. Lah cukup lagi pala ini. Makanya ini kecil banget topinya ya, ampun. Wow, oke. Hoodie. Oke, jadi hari ini karena kita mulai pembukaan dengan Taman Safari, which is Taman Safari biasanya tempat buat orang holiday kan ya. Oh iya. Orang tempat wisatawan. Jadi hari ini kita bakalan ngomong tentang holiday. Oke. So, karena mungkin COVID-nya juga Indonesia, puji Tuhan sudah turun gitu ya. Jadi kayak mungkin PPKM-nya juga sudah mulai longgar dan kangen nggak sih buat Iya, kayak liburan-liburan gitu liburan. kayak so excited buat. Jadi kita bikin kalian lebih kangen. Nah, daripada tapi mungkin gara-gara ya itu gara-gara PPKM masih ada atau mungkin belum ada waktu untuk liburan, makanya kita cerita-cerita aja tentang pengalaman kita liburan. So, to start our story, kamu ada kayak pengalaman unik apa nih? Jadi kayak kita hari ini tuh bakal kayak ngulik-ngulik pengalaman unik, pengalaman menarik Kita yang cuma bikin kalian kayak miss your holiday aja sih, Yang- jujur aja sih. iya, saya nggak bisa dilupain. Gitu Kalau kan. ngomongin tentang pengalaman banyak jujur kayak misalkan kita ngomong misalkan awal-awal lah ya destinasi hampir semua satu masyarakat Indonesia Bali bro. Oh ya sih, Bali. Siapa yang nggak tahu Bali kan. Kayak aku justru Bali itu banyak funnya juga. Maksudnya tapi sama. at the same time yang paling aku ingat itu momen traumaku di situ tuh. Oh jadi kamu punya traumatic experience apa Iya, Bali? jadi pada suatu hari aku main water sport nih. Water sport. Water sport ya. Yes, Water sport di Bali. Itu kamu tahu parasailing nggak? Yang ini kan? Iya tahu. Jadi kan aku dulu pas masih kecil kan harus ada pendamping tuh. Karena aku masih kecil dan pendek gitu. Jadi ada yang nemenin lah. Tapi kamu udah kayak penasaran banget gimana sih rasanya Pokoknya parasailing? aku dulu tuh suka banget water sport. Jadi aku kayak nyobain semua dan parasailingnya juga aku mau coba. Oke. Akhirnya ada pendamping. Nah, kan jadi launch-nya itu parasailing kan melayang tuh, ya kan? Kan harus kayak ada start off-nya dulu kan. Iya, lari gitu kan. baru bisa kayak, Nah, ini aku sama pendampingnya yang lari. Lari. Terus aku udah di atas, kabelnya ada yang copot cuy. Kabelnya kenapa? Jadi aku pas di atas itu kabel buat aku sama pendamping itu copot satu. Kan ada dua, copot satu. Oke, so. Jadi aku bertahan sama kakinya sama salah satu kayak talinya gitu. Itu kalau satunya copot udah kamu jatuh toh. Jatuh nggak stabil. Wah, Nggak stabil, parasailingnya bisa ke kanan, bisa mencong kanan kiri. ini Ini kenapa pemula yang sangat gagah. pembukanya agak serem. Tapi kalau ngomong-ngomong di Bali, aku juga ada kayak pengalaman gimana ya? Ya kayak sama-sama traumatik gitu. Ya tapi nggak separah kamu juga sih. Aku pernah hilang di Bali. Bukan hilang tapi menghilangkan diri gitu. Wow. Jadi ceritanya di Waterboom Bali itu kan ada kayak perosotan yang tinggi banget tuh kan, yang warna hijau, yang paling tinggi deh pokoknya. Aku excited banget nih, kayak pengen banget gimana sih ngerasain perosotan gitu kan. Pas itu sama sepupu aku ajak semua tapi nggak ada yang mau. Kayak ayo dong temenin gitu. Ya nggak kayak Dani kan, buat tampan dan pemberani. Ngerasain gimana sih serunya. Terima kasih loh. Sama-sama. It rhymes man. Terus habis itu kayak nggak ada yang mau nih sepupu aku. Akhirnya yaudah sendiri gitu kan. Aku lupa jam, nggak ngerti jam. Pas udah mau turun, udah mau naik perosotannya buat turun gitu, udah dipanggil, panggilan untuk Daniel Setiawan Putra Santo tuh bener-bener nama aku disiarin di satu waterbomb. Kayak anak hilang. Ditunggu orang tuanya gitu di titik ini. Pas balik gila diomel-omelin aku. Udah ya gimana kayak pas itu masih bocah sih kayak. Iya sih, kan maksudnya kayak 10 tahun di situ. 10 tahun. 10 tahun aku. Ya, gimana ya? Agaknya agak itu tampan dan berani. Tampan dan pemberani sekali. Itu sih kalau Bali. Mungkin kalau di
Indonesia gitu selain Bali? Jujur aku kalau selain Indonesia kayak selain Bali kayak jujur gak ada. Udah pas aku SMP pulang dari Semarang ke Surabaya karena ya memang ya itu kayak lagi-lagi nengokin kakek nenek gitu loh. Mas aku cuma berdua sama papaku pulang pas perjalanan ke bandara itu tidur. Aku tidur di mobil dan sebelum ke bandara mampir dulu buat makan siang. Pas makan siang turun dari mobil kan ya namanya ngantuk ya habis tidur gitu kan kayak belum masih setengah sadar gitu loh belum kayak jiwanya tuh belum kembali sepenuhnya gitu Kayak masih kayak masih ngawang-ngawang gitu kan masih kayak teler gitu kan tahu kan kayak habis bangun tidur gitu ya kan kayak masih belum sadar gitu. masih belum 100% awake gitu. Pas turun dari mobil kaki kan harusnya begini aku begini klak gitu langsung ankle plek gitu udah langsung aduh itu udah sakitnya ya sakit apa sih terkilir gitu kan. Iya. Akhirnya ya udah cuman bisa ngomel sih pada saat itu kayak aduh gimana nih kayak ya deglang gitu. Deglang itu apa ya? Pincang. Nyampe bandara tahu nggak ketinggalan pesawat. Anjir. Mbak apa kayak salah baca jadwal keberangkatan. Ternyata lebih cepat. Harusnya jam 2 dibaca jam 4 gitu kan mungkin sama-sama 14 gitu ya 14 sama 4 gitu sama-sama 4 dikira terbangnya baru jam 4 ternyata udah jam 2 gitu. Udah itu bener-bener di bandara pincang gitu udah kayak nungguin pesawat nungguin penerbangan selanjutnya gak dapet. Akhirnya sampai malam jam 7 jam 8 nunggu tetap nggak dapet dengan keadaan kaki yang pincang begitu. Akhirnya baru terbang besok siangnya. Jadi berarti balik di airport. Enggak dari balik lagi karena rumahnya kakek nenek dekat sama kebetulan kayak agak dekat sama bandara gitu. Ini kalau misalnya kita ngomongin tentang lokal kayak apa? Tapi kalau lokal ini kamu punya experience outside juga nggak? Atau outside? Maksudnya experience outside Indonesia? Oh, outside of Indonesia ada banyak juga sih. Outside of Indonesia itu kan kita lebih gini. Soalnya kalau outside of Indonesia itu kayak contoh kita ngomongin Singapura lah ya. Misalnya kita ngomongin Singapura itu kita ada wahana Universal Studio gitu. Oke. Ada yang tempat wahana gitu kan. Dulu aku seneng banget dan ini aku ada satu cerita nih Universal Studio. Dulu pas aku kecil aku suka banget namanya naik roller coaster. Yang itu yang hitam merah biru kan merah biru yang di Universal Studio. Jadi aku dulu tuh sering banget ditemenin papaku naik temenin doang jadi papaku ikut nemenin ngantri sampai depan nggak ikut main. Oh jadi cuman kayak nemenin ngantri soalnya ya mungkin bapak-bapak takut gitu. Bapak takut kan masih kecil. Nanti tuh pertama yang merah itu kan gini tuh normal tuh kayak ngeng cepat. Si biru cuy puter-puter cuy, turun-turun. Ya lebih serem yang biru menurutku. Iya, aku kan makanya yang itu kan cuma gini doang yang merah. Biru itu bisa muter. Biru itu yang gantung gitu kan. Kan merah tuh yang biasa, biru tuh yang gantung. Iya, gantung. Iya. 60 tuh. Turun-turun muntah anjir. Sebelah orang kayak orangnya what the fuck? Kok kamu bener-bener muntah? Itu masih di wahananya? Oh di mana? Wah gila. Gak tahan cuy, bener-bener. Neng, ini kerasanya perutnya tapi itu pas di atas udah lo tuh posisi udah di sini udah sebentar. Muntahnya tuh pas lagi naik atau udah selesai? Udah turun. Oh udah turun. Jadi pas naik itu udah kayak untungnya pas turun nih. Untungnya tidak pada saat naik ya karena soalnya bisa yang komplain belakang. Nah karena bisa diketahui itu kan roller coaster kan bener-bener yang di outdoor gitu kan. Kalau kamu muntah di atas itu orang-orang bawah gimana? Shower muntah. Aduh. Harusnya coba ya sosial eksperimen tuh. Gila aja makanya. Kalau kamu ada sendiri gak? Kalau Singapura ada nih kayak pengalaman tidak terlupakan di Singapura. Jadi ceritanya pada saat itu nginep di salah satu hotel Singapura. Ya seperti biasa kayak malam-malam gitu ya tidur ya hotel kan sebagaimana mestinya tidur gitu kan. Sekitar jam 2 jam 3 alarm kebakaran bunyi satu hotel tuh. Aku kira mimpi cuy. Lanjut tidur tapi kok, nih. Kayak gitu kayak bener-bener kenceng banget kan kalau alarm kebakaran. Tapi kok aku pas nyoba tidur
kok kayak ini bunyi masih nyala. Akhirnya pas bangun papaku sudah panik. Karena pada situ kita sewa 2 kamar, aku sama papaku, mamaku sama kakakku. Kayak bener-bener kita bangun tuh udah kayak chaos semua. Kita buka pintu tuh juga memang ternyata semua orang denger dan itu bener-bener kencang banget. Dan lucunya aku nggak punya waktu buat nyari sendal. Kayak bener-bener itu hektik banget kan. Karena udah kayak langsung papaku tuh udah kayak panik turun udah ayo turun gitu karena nggak tahu kenapa. Akhirnya pas nyari sendal nggak bisa nyari sendal, ya udah akhirnya lewat tangga darurat semua orang aku nyeker. Itu bener-bener chaos banget. Ada yang dasteran, ada yang nggak pakai baju, ada yang pakai masker, pakai roll-rollan. Udah itu keselamatan duluan. Iya keselamatan. Iya itu bener-bener satu hotel turun semua. Udah nggak ada waktu buat. Aku tadi kebayangan orang nggak pakai baju. Bener-bener nggak pakai baju, dia begini kayak susu gitu begini. Dia kayak om gitu, dia begini. Kasihan banget, pada itu kan jam 2 jam 3 dingin banget kan. Udah kayak bener-bener hektik banget. Iyalah, sekarang kalau posisinya kebakaran ya pasti kabur duluan kayak. Kayak parah cuy itu bener-bener pada saat di tangga darurat. Dengar-dengar katanya di lantai berapa tuh ada yang ada kayak asap gitu. Walah. Akhirnya semua langsung kumpul di bawah. Nanti ada fotonya, aku kirimin seberapa hektiknya hari itu. Seberapa hektiknya tuh bener-bener aku nggak pakai sendal. Udah ya chaos gitulah. Ini boleh. Ya silakan. Wow, udah terbentuk tuh. Terbentuk rambutnya udah kayak ya Allah, ya udah gitu dah. Ini taruh sini aja kali ya, lucu. Kan mukamu nggak kelihatan nih bos. Oh iya. Iya kan kita ngomong nih di sini. Bentar, gasnya nggak kelihatan ya? Iya. Udah lah ya. Sebentar. Beresin rambut dulu. Silakan. Ya gitulah. Silakan. Pokoknya gitu udah. Langsung 20 menit kemudian pihak hotel ngomong ini cuman mereka alasannya ini cuman latihan Bangsat banget. kebakaran gitu. Kan gue yang mau tidur nih. Tapi kayak Kenapa gitu, tiba-tiba kayak latihan, Bos? Orang-orang udah pada kayak panik kan. Kayak ada beberapa yang masih nunggu setengah jam dulu di bawah, ya termasuk kita. Jadi kayak baru sejam setelah itu akhirnya kita baru Kok latihan sih? naik. Lu kira sekolah? Makanya kayak itu udah panik banget, hektik semua gitu. Gak boleh gitu lah. Latihan itu harusnya kalau sama staff-staff doang sih kalau menurutku ya. Ya. Tolong ya hotel ya. Itu cuman buat alasan atau gimana aku juga nggak tahu nih. Kayak ya itu sih kayak pengalaman unik tentang Singapura. Tapi Singapura aku sering banget ketukeran opah. Ketukeran opah tuh gimana? Jadi gini, aku biasanya kalau jalan dulu mesti gandengan sama opaku. Oke. Nah itu kan banyak tuh orang tua tuh. Orang tua jalan gitu kan. Jalan sehat tuh ceritanya. Kenapa? Jalan sehat. Dan Pagi-pagi gitu tua-tua yang biasanya tuh tau lah jalannya kayak gini. Jalannya begini. Oke. Kayak jalan Buat begitu kayak lah. stretching ya Opa kan juga suka gitu kan. Iya. Kadang aku nemenin gitu diajak gandengan. Ya. Udah aku lepas dulu sementara ngeliat ini. Udah gandengan lagi. Udah jalan terus. Keluarga aku nunggu di belakang diketawain. Aku udah gak ketawa. Aku lihat belakang. Itu apa aku? Oh, Terus aku lihat kanan. Orangnya ngeliatin aku. Terus kita kayak. Terus aku kayak. awkwardly ya. Aku kayak. Aku langsung lepas kayak. Matanya bertemu gitu Iya ya. langsung. Terus awkward. Mari. Itu jujur aja takut sih. Salah. Soalnya gitu. dia lanjut jalan cuy. Oh malah kamu yang diajak jalan gitu. Jadi aku gandengan. Terus dia ngeliat aku. Aku liat dia juga. Dia ajak jalan. Aku kayak lepas. Aku no sir, thank you. aku gak bisa bahasa Inggris kan dulu. Oke. Oh iya cuman bisa. Family. Balik. Agak. Iya anjing ketawa di belakang kayak. Oke. Hah? Agaknya Bayangin kalau kamu gandengan sama contoh ya, kamu gandengan sama harusnya gandengan sama mamamu, tapi kamu gandengan sama tante-tante yang lain. Waduh. Kirim beca bos. Iya. Siap transfer gitu. Kacau nih Maksudnya anak. gitu kan. Maksudnya kayak ya gimana ya? Kan aku bisa diculik gitu ya bos. Agak takut, memalukan gitu ya. Iya. Nah ngomong-ngomong, Ya kalau transfer nggak apa-apa. Ya terus. kalau pengalaman memalukan ini ada satu nih kayak di Malaysia. Ini pindah ke Malaysia. Jadi ada kayak lebih ke tolol juga sih. Tolong. Jadi ceritanya pas itu di Malaysia aku mau nonton MotoGP di Sepang. Nah, di Sepang Malaysia. Terus kayak
aku lupa pada saat itu mau berangkat atau sudah nyampe Malaysia, pokoknya itu di bandara posisinya. Ditanyain sama kayak mas-masnya, mas-mas bandara gitu, ada kayak 3-4 orang gitu. Wih, mau nonton MotoGP ya? Iya, kayak biasa lah, kayak anak kecil excited gitu kan. Gue nonton MotoGP. Iya, MotoGP ya, kayak nonton gitu. Terus Mereka tanya, emang jagoin siapa? nah, Kan ya kalau MotoGP siapa sih? Valentino Rossi, Marquez gitu kan. Terus Pedrosa gitu-gitu kan. Ya namanya anak kecil yang tidak begitu mengikuti motor. Anda tahu saya jawab siapa? siapa? Saya teriak dengan bangganya Messi. Siapa jagoannya? Messi. Messi saudara. Bola, bos. Itu 3-4 orang langsung ngakak semua. Terus kayak awalnya aku nggak tahu kan. Lah emang kenapa Lah Messi? ini bukan nonton bola. Makanya gitu kan. Terus kayak sampai hotel papaku ngomel, gimana sih dia masa motor Messi lah. Oh iya Messi bola ya. Aduh Messi. tolol. Agak malu juga gitu. Tapi kalau kan. misalnya kita di Malaysia, jujur aja kapan itu Malaysia itu aku inget banget. Dulu kan kamu tahu yang kayak yang Isetan, tahu nggak? Isatan tahu. Isetan. Isatan. Dulu kan aku kan kecil gitu kan. Kayak aku bener-bener kayak teriak gitu kayak. Karena aku kan kayak Isetan gitu kan. Kayak aku kayak, "Ya apa sih Isetan? Apaan sih Isetan?" Bingung gitu kenapa namanya Isatan Iya, gitu. terus habis itu diajak sama orang tahu. Diajak sama ceceku, "Nik mau lihat setan enggak?" Oh, apa Nik mereka tahu kalau Nik masuk situ kelihatan setan banyak. Oh, digoda Itu gitu manusia, ya. bukan manusia asli. Iya. agak Setan gitu. agak licik ya. Beneran. Jadi aku salah satu staffnya kayak, "Ih, setan ya, Mbak." Oh, percaya kamu? Wow, agak Kan saya masih kecil, Bos. Kan saya takut deh. agak anu Kayak ya. jujur dulu kayak aku masih sangka sampai umur berapa gitu kayak staff di situ setan semua. Agak naif ya. Ya gimana ya? Ke Malaysia cuma pernah sekali doang, 2 kali. Kayak, "Ih, setan ya." Itu sih. Alright, Nick lanjut lagi. Kalau menurut kamu nih yang paling seru tuh kemana sih? Kayak pengalaman-pengalaman Oh, seru. but then kalau misalnya kita ngomongin seru, yang paling memorable pun itu aku ngomong Jepang. Paling memorable. Iya kayak Oh, sudah pas ini ya bawa pedang samurai pengen ke Jepang Nggak bisa gitu. masuk. Iya maksudnya iya. Kenapa tuh Jepang? Jepang itu banyak banget yang bisa kamu explore. Kayak maksudnya Seperti? ya, di semua dunia pasti banyak banget yang bisa kamu explore. Tapi Jepang ini unik banget gitu loh dan. There are some things yang mereka buat itu gak ada gitu loh. Nggak pernah bosan buat ke Jepang. Iya gak pernah bosan Selalu dan pengen balik gitu loh. Apa tuh? Kayak mungkin ada pengalaman-pengalaman. Gini nih, Jepang itu semuanya serba ada. Yes. Literally kayak maksudnya kamu lihat mana pasti ada gitu ya. Kayak dari umur 1 sampai 18 semua ada. Ya, Dan semuanya tuh kayak serba easy, kayak convenient gitu. ya convenient semuanya, dan ya kan? bersih dan Yes, bersih bersih. banget. Itu loh. Makanya Indonesia kapan? Ya bersih, kalau ngomong bersih Surabaya juga kota terbersih. Iya sih bersih. Oh iya, benar maaf. Tapi dan Jepang itu aku mau cerita satu experience. Oke. Jepang itu banyak hal-hal yang kita pas kecil harusnya nggak boleh lihat, tapi ada gitu. Oke, jadi ini kembali ke masa kecilmu, masih kecil Masa nih. kecil. Maksudnya Oke. banyak hal yang harusnya kita belum boleh lihat tapi udah dari situ. Jadi kayak tiba-tiba kayak ngelewat aja gitu. Jujur, aku di Jepang belum pernah menemukan hal-hal yang seperti itu sih. Gimana coba? Jujur cerita. kayak misalkan kamu ke store tiba-tiba kamu ngeliatin game nih ceritanya nih. Karena aku biasanya dulu suka nyari game. Aku dulu main PS4 tuh, main nyari UFC 3 kalau nggak salah. Dari UFC nyari tuh di tempat store-store. Nah, kebetulan store-nya itu di dalam-dalam gitu dan jadi store-nya banyak kan. Nah, jadi ya kayak sih. harus pintar-pintar milih gitu. Iya, ya. harus pintar-pintar milih, pintar-pintar ngelihat juga tuh. Harus Iya, jeli iya. matanya. Iya. Ini nggak kelihatan ya, saya melotot karena pakai kacamata. Kelihatan kok. Oh, dikit. oke. Terus habis itu dan aku kan jadi anggapannya game store-nya itu di depan kayak. Jadi tusuk sate. Oke. Obviously kalau misalnya tusuk sate ya aku lihat kanan kirinya dong. Ya kan kanan kiri itu banyak tuh yang bagus. Ada dari jepit rambut, tempat-tempat jepit rambut. Kawaii-kawaii gitu ya. Kawaii. Ada tempat komik. Sebelahnya dan komik juga. Yang itu Majalah. majalah. Bukan majalah. Komik manga yang Seharusnya belum boleh membaca. Iya, belum boleh membaca, tapi kan kok nengok gitu kayak tertarik. ada yang bener.
Ya maksudnya paham. Gak bisa bohong kan? Gak bisa bohong tertarik kan? Tapi Agaknya buka kartu ya. nah, tapi maksudnya banyak lah yang bisa dilihat di situ ya. Banyak bisa dilihat Dieksplor juga. di dalam dan di luar Oh, oke. kota. Nah, pertanyaannya diterusin apa enggak nih? Oh tidak. Oh enggak. Tidak. Masih Saya sama ayah saya. Biasa nggak tahu. masih suci ya. Jangan Tutup sampai mata aku kayak Nik ayo jalan terus. jalan terus bapak belum masuk. Bapak yang pergi. Lah kok bapak kok masuk? Kok beli? Tapi itu sih maksudnya banyak hal yang benar kita bisa lihat. Bisa dapat pengetahuan baru lah anggapannya. Oke. Soalnya negara Nippon kan pintar tuh. Kalau di Jepang itu apa ya? Ada sih satu pengalaman yang aduh juga kayak nggak gimana ya? Tidak terlupakan gitu lah. Ngomongnya pengalaman nggak terlupakan. Jadi ini masih baru banget terjadi tahun baru 2020. Jadi pada saat itu kayak malam tahun baru. Dan tahu kan kayak Jepang itu salah satu destinasi untuk tahun baru teroke gitu loh. Benar. Apalagi di Shibuya. Oh iya benar. Crossing. Jadi ceritanya pada saat itu aku kayak janjian buat ketemuan sama teman aku. Shout out to Emily Juliet. Oh, Amjul. Jadi kayak ceritanya ketemuan sama teman aku Amjul. Jadi ceritanya aku kayak janjian gitu kan. Buat malam tahun baruan kita kayak ketemuan di titik ini gitu, kayak di stasiun apa gitu aku lupa, pokoknya deket banget sama Shibuya. Itu ya bener-bener malam tahun baru. Dan aku sudah sampai stasiun tuh kurang lebih kayak jam 10:30 gitu kan, mau malam tahun baruan kan. Dan as expected kayak ramenya tuh rame banget, kayak udah empet-empetan gitu kan. Ya enggak empet-empetan tapi memang rame banget gitu loh. Udah nih kayak chat, aku di stasiun ini gitu. Oh iya, ya. Dan aku nggak ngecek, ternyata baterai aku sudah mulai lowbat. Waduh. Padahal tuh udah kayak 10:30 gitu kan. Nah Shibuya kan emang rame banget kan Shibuya. Terus habis itu yaudah kayak janjiannya meeting point-nya tuh berubah. Karena kayak pada saat itu Amjul tuh pakai Grab. Jadi kayak dituruninnya tuh mahal dong. Ya aku nggak pernah naik Grab sih kayak di sana, jadi aku nggak tahu harganya. Akhirnya meeting point-nya berubah di Disneyland. Jadi kayak Shibuya ada toko Disneyland di situ, dan aku tahu karena siangnya sebelum malam itu ke situ, siangnya tuh aku juga udah jalan-jalan di sekitar situ dan memang ada toko Disneyland gitu kan. Tapi akses kalau misalnya mau jalan ke toko itu sudah ditutup. Karena emang rame banget kan. Daripada bejubel itu bener-bener polisi itu udah di mana-mana. Mereka sampai kayak naik panggung buat ngatur-ngatur gitu, aksesnya ditutup. Akhirnya aku kayak berusaha buat pindah ke sana, kayak jalan ke sana tapi masuk stasiunnya. Kan bener-bener stasiunnya kan di dalam kan bercabang banget kan. Kayak ada exit 3, exit 2 itu kan bisa kemana-mana juga kan. Bener. Akhirnya aku berusaha buat lewat dalam stasiun buat ke Disneyland itu. Kayak akhirnya udah ke mana kayak pemberitahuannya kayak apa sih, information centernya. Aku minta gimana nih yang keluar buat ke Disneyland, kayak gimana caranya gitu loh buat aku ke toko Disneyland itu. Mereka kayak dia jelasin kayak gini di sini. Tapi ternyata akses yang di dalam stasiun itu juga ditutup. Anjir. Gitu, jadi kayak nggak bisa kemana-mana. Akhirnya aku udah kayak berusaha buat muter di dalam stasiun itu juga bener-bener itu kan indoor. Terus habis itu platformnya rendah kan. Kayak apa sih? Atapnya rendah. Plafonnya rendah, atapnya rendah, itu bener-bener kayak kejepit sana sini, bener-bener udah kayak. Apalagi itu pakai jaket tebel dan di dalam stasiun kan ada heaternya. Itu tambah panas kan. Itu bener-bener kayak udah nggak bisa nafas, pokoknya kegencet gitu. Nemu jalan lah akhirnya, dan ternyata jalan itu juga useless karena tutup juga. Akhirnya aku udah kayak ngechat Jul, nggak bisa Jul, kayak ini udah semua akses ditutup. Akhirnya aku sampai videoin setempat kayak ini loh aku di sini, kayak kalau bisa temuin aku di sini karena aku udah nggak bisa masuk ke sana. Pas lagi videoin ya namanya juga baterai lowbat ya, tadi kayak udah diomong, pas lagi ngevideoin mati. Anjir. Mati dengan keadaan aku sudah janjian sama Amjul dan belum ketemu. Aduh. Itu kayak udah mikir
Lah gimana gitu kalau misalnya cari-carian juga nggak mungkin. Itu tuh bener-bener Crowded yang banget kan. tahun Juga baru posisi kayak semua ngumpul di situ. chaos bener-bener chaos, rame. Dan aku kira kayak tahun baru tuh kayak yang bener-bener fireworks di mana-mana gitu kan. Itu cuman kayak letusan kecil dari kertas gitu. Dan ada tulisannya Coca-Cola gitu. Itu bener-bener gak worth it banget. Oh, iya? Iya, itu bener udah gak ada fireworks, gak ada apa, udah cuman kayak disponsori oleh Coca-Cola. Darinya tuh kayak tuh loh, fireworks yang dari kertas. Yang kayak kamu dor gitu. Nah, itu tapi itu cuman di atas gitu udah. Dikit banget kayak ya Allah. Dan itu belum ketemuan sama Amjul. Oh my god. Aku udah Berarti Dani nonton sendiri dong? Sendirian. Ya sedih ya tahun baru sendiri kan, karena pada saat itu keluarga aku nggak ada yang mau keluar. Mending kayak udah keluar tidur sendiri gitu. Kayak yaudah sekalian explore Jepang gitu loh. Benar-benar. Nggak bisa. Udah bener-bener akhirnya setengah jam aku cuma muter karena nggak bisa kemana-mana juga kan, semua ditutup. Udah mau balik juga kayak ya udahlah, kayak nggak ketemu Amjul, besok pagi aja minta maaf gitu, nggak bisa. Akhirnya pas mau balik gini kelihatan Amjul, aku teriakin woi gitu kayak Jul, akhirnya ya udah kayak teriak-teriak lu gitu, udah kayak akhirnya ketemu dan ada fotonya, aku kirim nanti di sini. Ting, udah gitu. Di sini Enak banget ya. Makanya kayak wah, itu bener-bener salah satu pengalaman yang memorable. Memorable banget gitu tentang Jepang gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomong kayak gitu, kamu paling mau visit lagi mana tuh? Visit lagi Korea. Kenapa Korea itu? karena pada saat itu aku ikut tour dan nggak sesuai ekspektasiku gitu loh. Kayak dari makanannya tuh kurang, terus habis itu jalan-jalannya juga belum puas. Kayak di Myeongdong kan ada kayak salah satu jalan ikonik di Korea, Myeongdong kan. Yeah. Itu aku cuma dapat waktu 2 jam buat explore Myeongdong. Padahal temanku yang pas itu ke Korea nggak pakai tour, dia baru selesai jelajahan Myeongdong itu dalam waktu 2 hari dan katanya masih kurang. 2 hari full itu kurang. Masih kurang. Aku cuma 2 jam. Ya kagak ada. Nggak bisa kemana-mana, udah cuman kayak itu kan modelnya kan kayak jalan lurus dan banyak cabang-cabangnya ke kanan kiri kan. Aku cuman di lurus itu aja, nggak bisa ke explore kemana-mana dan Eman banget. kayak nggak puas sama sekali. Jadi kayak itu. Mungkin itu ya salah satunya. Itu yang pengen aku kunjungin lagi. Kalau kamu ada gak? Aku Jepang kayak tadi aku ngomong. Jepang sumpah. Iya. Soalnya masih banyak yang belum aku explore, kayak the culture dan lain-lain. Tapi kalau yang paling asik kemana? Jepang juga. Jepang juga tuh bos. Oke, Soalnya kayak kalau misalnya orang tua nggak tahu kan kayak bisa kayak Langsung kayak sama temen, sama sepupu gitu ya, langsung kayak bareng-bareng gitu ke Jepang. aku baru ingat kalau misalnya orang tua aku nonton podcast ini. Ya udah lah ya. Iya. Kalau misalnya aku paling asik, paling seru itu malah ke Lombok. Iya, di dalam Indonesia di Lombok itu bener-bener menurutku semuanya worth it sih. Kayak dari pemandangannya, terus habis itu kayak aku pas tuh ke Lombok itu ke pantainya itu juga wah Bagus gak pecah-pecah sih? banget kayak Tapi gak pernah ke Lombok sama. pantainya Lombok sama pantainya Bali tuh nggak ada apa-apanya weh. Pantai Lombok tuh bener-bener pasirnya tuh yang putih, airnya tuh yang kayak udah bukan yang biru laut, yang apa sih nyebutnya turquoise apa sih? Biru-biru yang kayak gitulah. Itu bener-bener ajeb banget lah pokoknya pantainya. Terus kayak kerajinan daerahnya juga bagus-bagus banget. Makanannya one day opo you guys goes to Lombok. Wow. One day. Terus habis itu kayak makanannya juga enak-enak semuanya. Jadi Lombok itu yang paling oke menurutku. Itu ya holiday itu kita ya. Yes. Kita semua harus nikmati lah ya. Kayak kita dalam holiday itu kita belajar buat kita relaxing, banyak experience yang bisa kita dapetin. Terus kita look back itu kayak anjir seru juga ya, hampir diculik sama om-om. Yeah. And lastly dari kayak holiday itu kita juga belajar banyak kan. Kayak ngerti nggak sih, kayak banyak orang yang ngomong kalau misalnya kamu tuh bisa ngerti sifat asli seseorang dari experience kalau holiday. Ngerti kan? Kayak dari caranya dia ngambil keputusan, caranya dia nunggu, gimana kalau handle gitu. Nge-handle sesuatu kayak bosan apa enggak itu kayak bakal keluar semua kalau misalnya holiday. Yes. Makanya setiap orang di dunia perlu holiday. That's a must. Yeah. For relaxing and everything lah. Ngelepasin penat juga kan. Ya relaxing ya. Relaxing mostly.
Oke, mungkin cukup untuk episode kita pada hari ini tentang holiday dan semua experience menarik di dalamnya. Dan bisa ketemu kita di mana aja, Nick? Di YouTube di sini, di Spotify kalau nggak mau lihat visual, di IG kalau mau ngeliat update-update baru, which is habis ini ya guys. Yes, Habis yes, yes. ini Kita we're gonna bakal- have a lot of things going on in our IG. Yes, Bakal lebih yes, aktif betul. lagi. Oke, dan jangan bosan-bosan sama kita. And see you guys on another occasion. Yeah. Ciao. Bye bye. Widya NCK, Dani. And Nick. Bye. Oh, belum selesai ya tadi. Ya udahlah, bye.